Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Tifa Madatila dengan NIM 22002080. Saya mahasiswi Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini yaitu video lanjutan dari penjelasan ringkasan buku dengan judul Manajemen Berbasis Sekolah atau MBS oleh penulisnya yaitu Profesor Dr. Bernadetta Nadia. Ya, ini kita akan membahas dua bab yaitu bab 5 dan juga bab 6. Bab 4 dan juga bab 5. Baiklah, kita akan membahas yaitu bab 4 dan juga bab 5. Langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu bab 4 dengan judul Manajemen Kesiswaan. Nah, poin pertama yang terdapat dalam bab 4 ini yaitu pengertian manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan ini adalah itu seluruh proses kegiatan yang mungkin direncanakan, diusahakan secara sengaja, dan dibina secara kontinu terhadap peserta didik agar mereka dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Tahap-tahap yang dilakukan dalam manajemen kesiswaan ini mungkin ini dari penerimaan siswa baru hingga juga kelulusan siswa dari sekolah tersebut. Semua ini manajemen kesiswaan ini sangat perlu dan dibutuhkan oleh sekolah. Selanjutnya fokus pada pelayanan siswa, baik itu di dalam maupun di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu, minat bakat dan juga kebutuhan, hingga kesiapan siswa nanti terjun ke dunia masyarakat. Nah, poin yang kedua yaitu ada tujuan dan juga fungsi dari manajemen kesiswaan ini. Mungkin tujuan dan fungsi dari manajemen kesiswaan ini yang pertama yaitu untuk mengatur berbagai kegiatan kesiswaan agar proses pembelajaran dalam kelas itu bisa berjalan lancar, tertib, teratur, dan juga efektif dan efisien. Nah, tujuan yang kedua dari tujuan dan fungsi dari manajemen kesiswaan ini yang kedua yaitu mendukung pencapaian tujuan pendidikan sekolah. Dengan tercapainya tujuan pendidikan sekolah yang baik, maka nanti sekolah ini akan menjadi sekolah yang memiliki eh, siswa yang berprestasi dan juga bisa membanggakan sekolah dan eh, tujuan dari pendidikan sekolah itu juga akan tercapai dengan baik. Nah, tujuan dan fungsi manajemen kesiswaan selanjutnya yaitu untuk membantu staf dan juga masyarakat dalam memahami kemajuan dan juga mutu sekolah. Nah, yang keempat yaitu menjadi sarana bagi siswa untuk mengembangkan diri secara optimal. Yang terakhir yaitu untuk meningkatkan profesionalisme dan juga keterampilan seluruh warga sekolah. Nah, itulah tujuan dan juga fungsi dari manajemen kesiswaan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada prinsip-prinsip manajemen kesiswaan. Di dalam buku ini ada beberapa prinsip dasar yang dijelaskan, yaitu yang pertama, siswa itu sebagai subjek, bukan sebagai objek pendidikan. Nah, yang kedua, keadaan dan juga kondisi siswa itu sangat beragam, yang ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat, dan juga sebagainya yang perlu atau yang harus diperhatikan oleh sekolah.
Yang ketiga, prinsip dari manajemen kesesuaian ini yaitu pada dasarnya siswa ini akan termotivasi untuk belajar jika mereka ini eh, senang atau menyukai apa yang diajarkan oleh guru di kelas. Nah, jadi guru juga harus mampu memberikan eh, pengajaran yang baik kepada siswa agar siswa ini bisa mampu termotivasi untuk belajar dengan baik, eh, agar siswa senang dan menyukai apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Nah, prinsip yang terakhir yaitu pengembangan potensi siswa mencakup ranah kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Nah, di sana juga dijelaskan beberapa kewajiban siswa. Yang pertama yaitu siswa itu harus ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. Dan yang kedua, mematuhi semua ketentuan dan juga peraturan yang berlaku di sekolah tersebut. Yang ketiga, siswa itu harus menghormati pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang terakhir, kewajiban siswa itu yaitu ikut memelihara sarana dan juga prasarana serta kebersihan dan juga ketertiban serta keamanan sekolah. Nah, itulah kewajiban dari seorang siswa di sekolah. Selanjutnya, mengenai ruang lingkup manajemen kesiswaan. Nah, pada ruang lingkup ini terbagi menjadi beberapa poin. Itu terdapat empat kelompok pengadministrasian dari manajemen kesiswaan. Yang pertama yaitu penerimaan siswa baru, di mana di sini kita akan melakukan penetapan persyaratan siswa yang akan diterima itu bagaimana. Dan setelah itu kita membentuk panitia penerimaan siswa baru ini yang akan mengatur selama proses penerimaan siswa baru ini. Dan nanti setelah siswa ini diterima di sekolah, maka akan diadakan juga yaitu namanya masa orientasi siswa baru untuk pengenalan sekolah terhadap uh, terhadap siswa baru yang telah masuk dalam lingkup sekolah tersebut. Mungkin lingkup yang kedua yaitu ada pendataan kemajuan belajar siswa. Mungkin di sini kita memerlukan data yang harus otentik, valid, dan juga terpercaya terhadap bagaimana sih kemajuan belajar siswa selama uh, melakukan proses pembelajaran di sekolah tersebut. Mungkin pendataan ini akan digunakan oleh kepala sekolah untuk evaluasi prestasi siswa. Apakah sudah baikkah atau belum? Nah, nanti setelah melakukan evaluasi ini, pasti hasil dari evaluasi ini akan dilaporkan secara berkala kepada orang tua. Apakah ternyata anaknya ini sudah bagus, sudah baik dalam selama proses belajar pembelajaran di sekolah, atau mungkin ada kekurangan dari siswa yang mungkin bisa dibantu nanti oleh orang tua di rumah untuk mengajarkan atau memberikan pendidikan kepada anak tersebut. Selanjutnya yaitu adanya bimbingan dan juga pembinaan disiplin siswa. Bimbingan sendiri ini untuk membantu siswa dalam berkembang dan juga membuat keputusan hidupnya. Mungkin seorang guru akan memberikan bimbingan kepada siswa untuk bisa membantu siswa dalam bisa mengambil keputusannya apa yang akan dijalaninya berikutnya. Nah, dan untuk disiplin sendiri,
Mungkin disiplin ini adalah kepatuhan terhadap aturan yang dibimbing orang tua dan juga guru, baik itu di sekolah maupun di rumah. Pasti siswa ini akan selalu diberikan pengetahuan tentang bagaimana sih disiplin. Mungkin selanjutnya yaitu yang lingkup terakhir yaitu monitoring. Monitoring sendiri yaitu suatu proses pemantauan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan suatu kegiatan, yaitu manajemen kesiswaan. Nah, kegiatan monitoring ini kegiatan yang mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh warga sekolah. Dalam hal ini mungkin difokuskan pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Kegiatan monitoring ini dapat dilakukan secara langsung pada kegiatan yang dilakukan oleh siswa dan juga kegiatan monitoring yang tidak dilakukan secara langsung dengan mendengarkan laporan dari orang tua, dan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan bab 4. Selanjutnya, kita langsung saja masuk pada pembahasan bab 5. Nah, pada bab 5 ini judulnya yaitu manajemen keuangan dan juga keuangan RKS dan juga RKAS. Nah, poin yang pertama di sini ada pentingnya RKS dan juga RKAS ini. Nah, RKS dan juga RKAS ini penting bagi sekolah untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan program sekolah sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan juga sasaran sekolah tersebut. Yang sedangkan yang kedua, pentingnya itu untuk penentuan prioritas dan juga target sekolah, baik itu dari jangka pendek, menengah, atau juga jangka panjang. Nah, pentingnya RKS dan juga RKHS ini yang ketiga yaitu untuk penentuan langkah strategis dari kondisi saat ini untuk menuju kondisi sekolah yang ideal atau sekolah yang diharapkan. Selanjutnya yang keempat yaitu melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi untuk memperbaiki RKS berikutnya. Nah, pentingnya RKS dan RKS selanjutnya yaitu eh, bagi sekolah akan dijadikan sebagai dasar acuan di mana dasar acuan ini oleh Dinas Pendidikan digunakan dalam monitoring, evaluasi, dan juga pembinaan sekolah. Itulah pentingnya RKS dan RKS ini bagi Dinas Pendidikan untuk bisa melakukan monitoring dan juga evaluasi. Selanjutnya mungkin pentingnya yaitu untuk memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan dalam pencapaian standar nasional pendidikan. Nah, yang terakhir, pentingnya RKS dan RKS ini yaitu untuk memberikan gambaran program sekolah kepada stakeholder, khususnya orang tua dan juga masyarakat. Agar mungkin nanti orang tua atau masyarakat ini mengerti bagaimana sih rencana-rencana dari sekolah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada isi dari RKS dan juga RKS ini. Yang pertama, RKS. RKS ini adalah dokumen yang berisi program umum rencana kerja, yaitu rencana kerja sekolah, yaitu dalam jangka 4 tahun. Sedangkan RKS ini adalah jabaran operasional dari RKS
Yang selanjutnya sering disebut dengan rencana satuan tahunan, yang mana berisikan kegiatan operasional untuk pelaksanaan program yang sudah tertuang pada RKS. Nah, selanjutnya eh, RKS atau RKS ini akan dijadikan dasar oleh Dinas Pendidikan kota, provinsi, atau kabupaten atau pusat untuk melaksanakan monitoring, evaluasi, dan juga eh, hasil dalam kerangka melakukan pembinaan kepada kepala sekolah. Dan selanjutnya mungkin untuk memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan baik itu kabupaten, kota, provinsi, dan pusat dalam rangka pencapaian standar nasional pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu untuk memberikan gambaran kepada stakeholder yang sekolah, khususnya kepada orang tua, uh, untuk bisa mendukung pencapaian standar nasional pendidikan. Nah, selanjutnya kita masuk pada dasar hukum penyusunan RKS dan RKHS ini. Mungkin di sini banyak sekali ya dasar hukum penyusunan RKS dan RKHS dalam buku ini. Yaitu ada 20 peraturan dasar hukum yang baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan lain sebagainya. Mungkin akan sebutkan yang pertama yaitu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 dan tambahannya Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. Yang kedua yaitu ada Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan juga dosen. Yang ketiga ada Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional tahun 2005 dan juga 2025 sampai 2025. Dan yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan juga penyelenggaraan pendidikan. Yang kelima yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara tahun 2005 nomor 41. Selanjutnya juga ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 45 tahun 2013, yaitu tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Yang ketujuh yaitu ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 71 tahun 2013 tentang buku teks pembelajaran dan juga buku pedoman guru untuk pendidikan dasar dan juga menengah. Yang kedelapan yaitu ada surat edaran Mendikbud nomor 156 98 MPK AKR 2013 tentang tanggal 8 November 2013 tentang implementasi kurikulum 2013 dan juga sudah edaran bersama Menteri Dalam Negeri RI dan juga Menteri Pendidikan Kebudayaan. Yang ke-10 Peraturan Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan RI Nomor 58 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah dan madrasah sanawiyah. Dan yang ke-11 ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah. Yang kedua, Peraturan Menteri tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan juga ada Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2014 tentang pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang muatan lokal kurikulum 2013. Dan juga Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan juga pendidikan menengah. Nah, 5 dasar hukum terakhir yaitu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 105 Tahun 2014 tentang pendampingan pelaksanaan kurikulum. 13 pada pendidikan dasar dan juga menengah, dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang standar pelayanan minimal
bidang pendidikan, dan Kemendikbud tentang Dewan Pendidikan dan juga Komite Sekolah, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 tahun 2014 tentang pemberlakuan kurikulum tahun 2006 dan kurikulum 2013. Yang terakhir yaitu peraturan bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang petunjuk teknis pemberlakuan kurikulum tahun 2016, tahun 2006 dan juga kurikulum 2013 pada jenjang pendidikan dasar dan juga menengah. Baik, mungkin uh, sedikit kesimpulan, RKS adalah dokumen rencana program pengembangan sekolah selama 4 tahun untuk mencapai standar nasional pendidikan, sedangkan RKS adalah rencana tahunan merincikan merincikan program dari RKS untuk mengatasi kesenjangan antara kondisi nyata dan harapan yang digunakan guna terpenuhinya standar nasional pendidikan. Nah, mungkin teman-teman itu saja eh, penjelasan dari bab 4 dan juga bab 5. Selanjutnya, sampai berjumpa di video selanjutnya yaitu pembahasan bab 6. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.